lihat ada satu ruangan, aduh, surga ini mewah sekali, bagus sekali. Oh iya. Tapi di itu ruangan itu, waktu dia lihat begini, ada mulut-mulut semua. Mulut semua. Jadi dia tanya, hei malaikat, yuk, kenapa di itu ruangan itu kok penuh dengan mulut-mulut saja? Terus bilang, malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Kita nih kadang-kadang seperti apa kok? Di sini juga ada. Ada kok tidak? Dia pendeta. Kadang-kadang kita melecehkan kemanusiaan. Nah itu bermasalah. Saudara, Tuhan Yesus berkata, saudara, satu saat saya ada di suatu acara besar, ada di ruang kesaksian, satu ibu bangun, dia bicara. Ini saya bicara tentang jiwa yang bermasalah nih, menembus masuk pada ruang-ruang yang bermasalah bagi kehidupan sosial. Saudara, ini ibu bilang begini, satu saat antara dia tidur atau tidak tidur, Tuhan Yesus bawa dia, ada malaikat bawa dia ke surga. Jadi dia jalan-jalan, malaikat bawa dia jalan-jalan. Dia lihat ada satu ruangan, aduh, surga ini mewah sekali, bagus sekali. Oh iya. Tapi di itu ruangan itu, waktu dia lihat begini, ada mulut-mulut semua. Mulut semua. Jadi dia tanya, hei malaikat, yuk, kenapa di itu ruangan itu kok penuh dengan mulut-mulut saja? Terus bilang, malaikat jawab, dia bilang begini, oh itu mulutnya pendeta-pendeta itu. Kok kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus sekali, jadi dia masuk surga, dia mulut masuk surga, kaki tangan semua di neraka. Wih, saya tersinggung betul itu. Pas sesi mau berkhotbah, saya bilang kepada itu ibu, kita dua klarifikasi yang tadi dulu. Kita dua selesaikan yang tadi dulu. Saya tanya dia, ibu tahu pisau? Iya. Tahu pisau betul? Iya. Coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari kelingking. Waktu darah sudah keluar, coba ibu bilang begini, sudah rasa. Bisa? Dia bilang tidak. Itu yang Alkitab bilang. Kita satu tubuh, kepala kita ya Kristus, termasuk gerejanya. Tubuh Kristus adalah orang-orang percaya. Hei, mata, karena dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Tangan tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pi WC terus kaki bilang perut, minta maaf, perut tolong sendiri. Pergi sama-sama kan? Kita stroke mau ke gereja, kasih tinggal bagian kiri, kan pergi saja. Alkitab mengatakan, kalau tangan terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap ya. Sudah, yang penting saudara mengertilah. Iya kan? Karena kita saudara bicara persatuan. Woi, kalau kita bicara, karena itu memahami diri, memahami persekutuan dalam rumah, memahami komunitas, dimulai itu bertahap-tahap. Saudara, kalau tidak selesai dengan diri, bermasalah di rumah, bermasalah di komunitas. Lalu kita mau ke mana? Terus separuh datang, saya kalau sudah kiri betul. Macam lagu di NTT saja, putar ke kiri. Pak pendeta, saya nih kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak. Tapi saya kalau sudah marah itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelasin. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer. Ini tidak ada definisi. Jadi harus tegaskan diri. Khotbah masih lama ini. Tapi saya punya istri itu suka peringatkan saya. Dia selalu bilang begini, Papa kira Papa khotbah bagus. Saya bilang, Mama,
Orang undang saya seluruh Indonesia, Mama. Terus ibu bilang, Papa coba cek yang ikut Papa khotbah. Jangan sampai dong pulang dorang bilang, kamu rugi tidak dengar pendeta Yandi khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu. Pokoknya kita tertawa-tertawa, senang-senang sekali. Tapi Bapak Mama dengar yang saya omong tadi kah? Mengerti kah? Oh yes. Saya bisa kasih sapu istri Mama salah. Mama, orang mengerti kok yang saya bilang. Tapi bisa hafal yang tadi puji Tuhan. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, yo, kamu di mana? Tuhan tanya begitu, bukan karena Tuhan tidak tahu dia di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tahu. Nah, sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kan tidak? Lalu sudah tahu kenapa tanya? Tuhan pancing. Macam nelayan saja. Hei, Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ini sebuah pertanggungjawaban. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini, Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan itu buah. Nah, siapa yang suruh kamu makan itu buah? Dua baku Tuhan sini. Tuhan panggil, Tuhan kasih dia dorang dua pakai pakaian kan? Kalau Tuhan yang buat pakaian, bagus ke tidak? Bagus. Bagus. Tuhan kasih makan, tapi apa yang kemudian Tuhan bilang? Keluarlah dari tanah. Sebelum itu saya mau kasih tahu saudara, orang yang terputus rohnya dengan Tuhan, dia tidak suka pada ibadah. Dia sudah mati sesungguhnya. Saya melayani anak-anak sekolah minggu, saya tanya dorang, anak-anak, yuk, coba, anak-anak. Wih, tinggal anak-anak pun bapak. Anak-anak. Saya tanya dorang, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak. Tapi tiga itu membekas sekali. Ketika saya tanya, apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang bilang begini. Satu, orang hidup itu bisa ke gereja Bapak, tapi orang mati tidak ke gereja. Betul? Betul. Tidak ada orang yang sudah mati pas hari Minggu terus dia bilang, tolong bawa saya dulu kan? Tidak ada. Orang hidup bisa ke gereja, orang mati. Terus saya kaget, saya bilang, anak-anak, yuk, kamu ngomong yang benar. Iya Bapak, kenapa? Oh, jadi yang hidup yang ke gereja, yang mati tidak? Iya. Oh, kalau begitu saya mau tanya. Kalau begitu kamu mau omong kamu pun papa mama yang pemalas gereja ini dorang sudah mati. Karena yang hidup yang bisa ke kami pendeta-pendeta Gemit mungkin kita sama tapi saya kan belum konfirmasi. Tapi pendeta Gemit itu di liturgi pemakaman itu jenazah kalau sudah ada di lubang itu pendeta Gemit selalu mengucapkan, nah, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Oh, orang di Halmahera Barat ini hidup-hidup semua. Hidup-hidup semua kah? Oh, berarti gereja penuh sesaktir saya. Kedua, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul?
Betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari kita belum kubur, terus dia bangun dia bilang, hai, bubur juga baik. Tidak. Tapi saudara tahu, ada banyak orang hidup dia tidak urus. Papa mama hidup dia tidak pernah kirim beras. Pas mati baru dia bawa babi besar. Itu juga utang. Di sini ada yang begitu. Itu yang marga apa orang itu? Aneh-aneh kita begitu. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas sudah, supaya dia pakai jas. Ini orang tua hidup dia jalan hanya pakai yuken. Pas mati kita kasih pakai jas. Dia masih hidup beli memang kasih dia sepatu. Ini hidup dia jalan kaki kosong, kaki dong lebar-lebar begini. Pas mati kita beli sepatu ini. Akhirnya sepatu mana mau masuk di kaki yang begini? Kita hanya taruh saja di samping begini. Dulu sepatu masih posisi begini kita tidak beli. Sekarang sepatu posisi begini. Mau naik begini. Sebegitu lagi ada harga lagi di sini. Baru dia pakai catatan. Saya tidak tahu di sini, tapi kami di NTT masih ada yang berpikir kalau beli untuk orang mati itu jangan tawar. Di sini juga. Ketiga, dorang bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa bicara, bisa omong, tapi orang mati tidak bisa omong, betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa omong. Kalau orang mati bisa omong, pasti waktu dia mati kan kita mau kasih mandi, dia kan buka dia pun pakaian toh. Waktu kita buka-buka, wah, pasti dia marah. Tapi karena dia tidak bisa bicara. Betul kok tidak? Tapi saudara tahu, saya keliling semua daerah di NTT, saya keliling seluruh daerah. Terus banyak orang datang bilang ke saya, Pak Pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari dia di sini, Bapak. Sekarang dia sudah mati. Orang mati bisa bicara kok tidak? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Baru saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KPI, Bapak. Nenek tukang judi begini. Di sini ada yang biasa isi KPI juga. Ada juga. Dapat ilham dari nenek. Saudara lihat kalau orang rohnya mati itu macam-macam begitu sudah. Saudara bicara, kenapa hal ini serius bagi sebuah konsolidasi dan persatuan? Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitar. Semakin dekat sebuah relasi antara suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Amin toh? Ini sepi kantor pulang ini dong dua tertawa sendiri di HP. Di sini ada. Itu keluarga tidak pernah bicara, tapi kalau pergi ke pesta itu pakai baju seragam. Baru sengaja pencitraan itu dia. Oke, saudara lihat. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Sudah rusak ya? Sekarang mau menebusnya pakai apa? Dibutuhkan seorang manusia yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi tidak boleh terkontaminasi dosa. Adakah manusia begitu? Tidak. Tubuh, jiwa, roh yang sudah rusak karena dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Dibutuhkan manusia yang punya. Itu yang membuat Tuhan Yesus Allah turun di dalam Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Karena dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Bahkan sampai dia mati. Waktu dia mati, kebangkitan itu menggerakkan itu.
Saudara, disalib itu menarik. Ketika penjahat itu bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Karena terputus itu orang disuruh keluar dari Firdaus. Keluarlah dari Firdaus. Di luar Firdaus ada pakaian yang indah, kok tidak? Di luar Firdaus ada pakaian yang indah, kok tidak? Ada. Ada makanan yang enak, kok tidak? Ada. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar inti kehidupan. Berarti inti kehidupan tidak terletak pada pakaian dan makanan. Sekarang aku membawa kamu masuk kembali kepada Firdaus. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Karena itu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sehat saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit baru minum, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku percaya Tuhan ini duduk di dekat situ kok ada kena embun sedikit pulang pilek. Jangan ukur Tuhan hanya dengan kesembuhan. Jangan cari Tuhan hanya untuk dapat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu yang utama. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, dorang tinggal di penjara sana. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju saja untuk Paskah pakai tanya di itu, mas, yo bisa bayar 6 kali. Tuhan datang ke dunia untuk apa? Ini pernyataan serius ini. Tuhan kasih tahu, kalimat Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, jabatan di, umur panjang di, istri di. Kok ibu-ibu kenapa tiba-tiba merah? Istri diberkati saja ya. Kita urus satu saja pusing, tambah satu lagi lebih pusing lagi. Nah, saudara lihat ya, kebangkitan Kristus itu pemulihan sebenarnya, pemulihan relasi. Kematiannya sudah kan. Orang tanya siapa pendeta kenapa Yesus mati, itu bagian dari sebuah konsistensi, sangat konsisten. Hukum Taurat yang berdosa tetap harus, tapi kita bersyukur kita yang berdosa tapi dia yang disiksa. Saya kira apalagi ada teman-teman pendeta, teman-teman pekabaran Injil suka pakai kisah ini. Di abad ke-19 itu ada seorang, ini saya hanya bercerita ulang, saudara-saudara, tapi saya ingin ulang. Di abad ke-19 itu ada seorang jenderal tentara di Rusia yang anti pemerintah, karena itu dia bergerilya dari hutan ke hutan untuk melawan pemerintah. Jenderal Shamila. Ada satu waktu mereka kehilangan bahan makanan. Anak-anak buah datang, lapor komandan, ya bahan makanan kita dicuri orang. Oke. Cari yang pencuri, tangkap, dan hukum dia di hadapan semua orang. Biar yang lain jangan coba-coba mencuri. Kamu jangan coba-coba kembali kalau tidak dapat yang mencuri. Beberapa saat kemudian dia dapat laporan. Lapor komandan, kenapa? Yang pencuri sudah kami tangkap. Oke. Siap algojo, siap semua orang. Nanti sudah beres, datang kasih tahu saya, hukuman dimulai. Setelah semua beres, mereka datang lapor. Lapor pak, semua sudah beres. Ketika Jenderal Shamila pergi ke sana, betapa terkejutnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itulah ada ibu kandungnya sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, ini anak yang baik kok tidak?
Tidak baik. Bagaimana ibu yang melahirkan dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, ini dia pemimpin yang baik kok tidak? Tidak, orang lain dia hukum, ibu kandungnya dia tidak hukum. Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia buka jubah tentaranya yang penuh dengan bintang-bintang itu. Dengan berbadan telanjak, dia peluk kuat-kuat ibunya. Terus dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia bilang, ibu, aku mengasihi engkau. Ibunya menangis sekuat-kuatnya dan dia peluk kuat-kuat dia punya ibu. Terus dari mulutnya sendiri dia perintah ajudan-ajudannya, cambuk. Orang dicambuk kok saudara tertawa? Saudara kehilangan kasih. Jadi Algojo maju dan mulai cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk kuat-kuat dia punya mama, tidak ada cambukan satu pun yang kena pada tubuh ibunya. Semua terkena pada tubuh Jenderal Samila. Saya mau tanya, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Ternyata kita diajarkan kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa melalui sebuah pengorbanan. Itu kisah Paskah.